Oke, halo, hai, balik lagi ke channel YouTube-nya Miss Ais. Kali ini kita bakal bahas tentang hukum yang berkaitan dengan tekanan zat cair. Meskipun pada dua video sebelumnya, Miss Ais sudah sempat membahas tentang tekanan pada zat cair, namun kali ini akan berbeda karena kita akan membahas prinsip-prinsip apa atau hukum-hukum apa yang berkaitan dengan tekanan zat cair. Yang pertama kita akan bahas tentang hukum bejana berhubungan. Berhubungan apa nih kira-kira? Bejananya kayak gimana? Oke, jadi bejana itu sebenarnya adalah istilah untuk apa ya? Pipa, saluran gitu. Nah, kayak gini. Ini adalah salah satu contoh bejana berhubungan di mana di sini ada tabung biasa tegak gitu yang ini dengan kemiringan tertentu, kemudian di sini ada seperti labu atau di bola di tengah, kemudian ini juga ada dua bola seperti ini. Nah, ini adalah bentuk dari bejana berhubungan. Prinsip dari bejana berhubungan itu adalah apabila bejana berhubungan, ya ini adalah bejana berhubungan, diisi dengan zat cair yang sama gitu, katakanlah diisi menggunakan air gitu ya, atau minyak atau apa aja lah, bensin gitu, asalkan sama ya, cairannya tuh sama, maka pada keadaan kesetimbangan permukaan zat cair dalam bejana berada dalam satu bidang datar. Maksudnya gimana? Jadi ketika katakanlah kita mengisi bejana berhubungan gitu ya, maka ketinggian gitu ya akan ada terjadi kesetimbangan di mana ketinggian atau ya ketinggian dari zat cairnya itu akan membentuk bukan ketinggian zat cair, tapi zat cair tersebut akan membentuk keseimbangan di mana akan berada pada satu bidang datar garis lurus gitu. Mungkin kalian kayak bingung ya, mungkin coba, nah di sini ada contohnya, misalnya ini ada bejana berhubungan, maka misalnya kita memiringkan bejana berhubungannya menjadi seperti ini bentuknya gitu ya, ini agak sedikit terangkat di sebelah kiri, maka cairannya itu akan tetap berada pada satu bidang datar, cairannya tetap akan datar gitu loh. Ini adalah prinsip dari bejana berhubungan. Kenapa dinamakan bejana berhubungan? Karena ini adalah bejana, dan mereka saling terhubung pada bagian dasarnya gitu. Kalau di bahasa Inggris ini biasa disebut dengan communicating vessel gitu. Jadi bejana berhubungan. Berhubungan itu kan berkomunikasi, communicating gitu. Oke, di sini saya akan tunjukkan salah satu bejana berhubungan. Ada dua bejana berhubungan yang mana bejana tersebut awalnya diisi oleh cairan berwarna hijau. Oke ya, diisi cairan berwarna hijau yang pasti pada awalnya akan sama tingginya gitu ya. Namun kemudian di sini dicoba dimasukkan ada zat baru yang lebih ringan atau lebih kerapatannya lebih sedikit, lebih kecil sehingga dia mengapung di atas gitu ya. Kita ingat prinsip adanya rho ya, rho atau massa jenis. Karena massa jenisnya kecil, maka otomatis si cairan yang merah ini akan berada di atas dari si cairan yang berwarna hijau ini gitu ya. Oke. Nah, ternyata ketika ditambahi oleh cairan yang lebih ringan ini massa jenisnya, ternyata tingginya tidak lagi sama gitu ya. Di sini ada perbedaan tinggi. Nah, kenapa ini bisa terjadi? Tentu saja karena di sini ada tekanan dari zat lain gitu ya, sehingga di sini naik gitu. Dan kita bisa melihat di sini bahwa cairan yang diam seperti ini ketika mempunyai tinggi yang sama, dalam arti di sini berarti tingginya menggunakan garis lurus ini ya, dalam satu garis lurus ini di titik yang berwarna merah ini akan sama pressure-nya dengan titik yang warna kuning di sini. Kenapa bisa gitu? Karena tekanan dari si zat cairan yang berwarna hijau ini dengan setinggi ini itu akan sama dengan tekanan dari zat warna merah yang ada di sini gitu ya. Oke, so let's just jump to the formula. Jadi kita langsung aja perumusnya kayak gimana. Jadi karena tadi misalnya sudah bilang kalau misalnya tekanan yang ada di titik merah ini sama dengan tekanan yang ada di titik kuning ini, maka kita bisa tulis persamaan matematisnya adalah pressure 1 sama dengan pressure 2 gitu ya. Sama, mereka sama gitu loh. Kemudian karena kita tahu bahwa pressure pada zat cair itu rumusnya adalah rho GH, ya udah kita tinggal tulis saja rho GH dengan rho-nya masing-masing di sebelah kiri ini kita simbolkan dengan 1 gitu ya, karena kita menggunakan rho dari si zat yang berwarna merah ini. Sedangkan hanya juga kedalaman dari si titik merah ini. Sedangkan untuk rho 2 ini kita menggunakan zat cair yang berwarna hijau ini, rho 2. Kemudian hanya kita gunakan H2 yang ada kedalaman yang ada di titik kuning. Ini adalah persamaan matematisnya. Oke, sekarang kita coba bahas gimana contoh soal dari hukum bejana berhubungan ini. Di sini dibilang bahwa perhatikan gambar berikut ini. Jadi di sini ada 3 zat atau cairan. Yang pertama adalah raksa, gitu ya. Di sini ada raksa, kemudian ada air dan ada minyak. Tadi udah tahu kalau misalnya jika diketahui massa jenis minyak 0,8 gram per centimeter pangkat 3, massa jenis raksa. Oke, so kita tulis dulu diketahui ya di sini ya. Diketahui, biasakan untuk nulis diketahuinya dulu. Jadi rho minyak itu sama dengan 0,8 gram per centimeter pangkat 3. Kemudian di situ ada rho raksa, itu adalah 13,5
0,6 gram per centimeter pangkat 3. Kemudian ada rho air, yaitu ada 1 gram per centimeter pangkat 3. Nah, di sini ditanyakan adalah perbedaan tinggi permukaan antara minyak dan air. Nah, oke, di sini ada air ya. Airnya yang ada di sini ya, air, dan ini di sini ada minyak. Oke, berarti kita disuruh nyari ini bedanya berapa nih, ya kan? Bedanya berapa? Gitu. Tingginya ini berapa nih bedanya? Nah, untuk kita bisa tahu ngerti berapa perbedaan tingginya ini, kita harus cari dulu ketinggian dari airnya ini berapa. Nah, karena kita tahu bahwa tekanan yang ada di sini itu sama dengan tekanan yang ada di sini, karena mereka berada dalam satu bidang datar gitu ya, maka mereka tekanannya sama, kita bisa rumuskan bahwa pressure air itu sama dengan pressure minyak gitu. Ya udah, kita langsung tulis aja rumus pressure zat cair itu apa? Rho dikalikan G dikalikan dengan H, ya kan? Rho air, kemudian ini rho minyak dikalikan dengan G dikalikan dengan H minyak, atau ini H air. Karena di sini gravitasinya sama-sama di bumi ya, karena ini kan pasti percobaannya diletakkan di tempat yang sama kan, nggak mungkin airnya ada di Mars kemudian minyaknya ada di Saturnus gitu kan, enggak kan. Jadi kita bisa asumsikan bahwa gravitasinya sama. Jadi kita coret gravitasinya, kita lanjutkan perhitungannya. Rho airnya ada berapa? Oh, 1 gram per centimeter pangkat 3 dikali dengan H airnya yang kita cari gitu kan. Terus sama dengan rho minyaknya berapa? 0,8 gram per centimeter pangkat 3 dikalikan dengan tinggi minyaknya berapa atau kedalamannya? Oh, 20 cm ya, di sini ya 20 cm. Temunya berapa? Dikali aja langsung ya kan. Ini hasilnya adalah 16, kemudian ini adalah 1 dikali HA berapa hasilnya? Ya HA gitu kan. Berarti HA-nya ada 16 cm. Kok nggak ada jawabannya? Tunggu dulu, kan yang ditanyain tadi apa? Perbedaan tinggi gitu kan. Minyaknya tingginya berapa? Tinggi minyaknya ada dikurangi tinggi air gitu ya. Jadi tinggi minyaknya tadi adalah 20 cm dikurangi dengan tinggi airnya adalah 16 cm. Sehingga selisihnya adalah 4 cm. Oke, jadi adalah cicak jawabannya. Oke, kita akan masuk ke hukum yang berkaitan dengan zat cair, tapi kali ini kita ngomongin hukum Pascal gitu. Hukum Pascal kan hukum tentang tekanan, iya tekanan. Tapi kemudian pada kesempatan kali ini kita akan bahas ada penerapan hukum Pascal, yaitu pada biasanya digunakan pada mesin atau pompa hidrolik. Bentuknya kayak gimana? Nah, kurang lebihnya kayak gini skemanya. Bahwa di sini ada suatu area gitu ya, ada area 1 di mana areanya itu lebih kecil. Kemudian dengan area yang lebih kecil dia dimasuki oleh tekanan yang jumlahnya F1 gitu ya. Kemudian di sini ada zat cair, dan kemudian di sini juga ada suatu area tertutup gitu. Dan ini juga ditekan ya, otomatis ditekan. Kemudian ini zat cairnya akan berpindah ke sini menghasilkan gaya angkat sebesar F2 gitu kurang lebihnya. Untuk bunyinya kurang lebihnya seperti ini, bahwa tekanan yang diberikan pada zat cair di dalam ruangan tertutup, ini kan adalah ruangan tertutup ya, karena di sini tertutup oleh piston-piston ini, akan diteruskan ke segala arah. Jadi akan diteruskan ke segala arah termasuk ke bawah, ke sini, ke sana gitu ya, ke atas juga gitu. Dan itu akan sama besar dengan asal muasal si tekanannya ini. Jadi katakanlah di sini ditekan dengan kekuatan 8 Pascal, maka otomatis keluarannya ini akan jadi 8 Pascal juga gitu. Nah, ini juga ada contohnya ya pada kehidupan sehari-hari, bisa digunakan pada pompa hidrolik, atau ini apa sih namanya? Kalau di tempat kita namanya apa ya? Mirip dongkrak gitu kali ya. Enggak. Ya, ini adalah mesin hidrolik ya. Biasanya untuk apa namanya? Ada sih di tempat cuci mobil gitu biasanya, ya nggak? Pernah lihat nggak kalian? Ya, itu mirip-mirip kayak gini prinsip kerjanya. Bahwa pressure 1 itu sama dengan F1 per A1 gitu ya. Kemudian pressure 2 itu F2 per A2. Kan tadi ini di sini ada F-nya, ada A-nya gitu kan. Nah, kita pakai prinsip Pascal bahwa pressure 1 itu sama dengan pressure 2. Pressure yang masuk sama dengan pressure yang keluar gitu. Kalau di bejana berhubungan tadi kan bahwa pada garis yang sama, maka tekanannya akan sama gitu kan. Kalau di sini pressure yang masuk itu akan sama dengan pressure yang keluar. Oke, kita langsung ke contoh soalnya. Sebuah alat pengangkat mobil memiliki luas penampang penghisap kecil dan penghisap besar. Seperti gambar berikut ya. Kita bisa lihat di sini ada force gitu ya, force ke bawah atau gaya ke bawah gitu ya. Kemudian ini ada area, kemudian di sini ada area 2. Ini kita bisa sebut area 1, ini kita sebut sebagai area 2, dan ini ada pressure 2 gitu ya. Kita bisa tahu di sini bahwa ini gayanya adalah 10.000 ya, 10.000. Ini adalah F2. Di sini gaya yang harus diberikan untuk mengangkat mobil adalah berapa. Jadi kita nanya ini harusnya gayanya berapa gitu kan, biar kita bisa ngangkat si mobil ini gitu. Karena kita tahu bahwa pressure yang masuk gitu ya, pressure 1 itu sama dengan pressure 2 yang keluar gitu kan. Kita tahu bahwa pressure itu apa rumusnya? F1 per A1 sama dengan F2 per A2. Yaudah, kita tinggal masukkan aja F1-nya ada berapa? F1-nya yang kita cari gitu kan. F1 per area 1-nya ada berapa? 15 cm persegi. Kemudian di sini F2-nya ada
10.000 Newton per ada 30 cm persegi. Oke, Miss Ais taruh sini bahwa kita kali silang ya, 10.000 dikalikan dengan 15 jadinya berapa? Oke, kita kali dulu 30 dikali dengan F1 itu sama dengan 15, 150.000 ya. Oke, nah berarti F1-nya ada berapa? F1-nya ada 150.000 Newton ya. Ini Newton cm persegi per 30 cm persegi ya. Kita bisa coret satuannya di sini karena sama-sama cm ya, dan tinggal Newton. Jadi kita bisa langsung menentukan bahwa 15 dibagi 3 itu hasilnya berapa? 5. Kemudian kita coret nolnya di sini, kemudian sisa 0, 1, 2, 3. Oke, 1, 2, 3. Newton. Oke, berarti jawabannya adalah cicak. Oke, kemudian di sini kita bisa melihat nomor 2. Perhatikan gambar di bawah ini. Ini juga menerapkan prinsip dari si Pascal ini tadi ya, bahwa di sini ada pompa hidrolik. Sistem di samping akan seimbang jika sebesar F2 sama dengan berapa, gitu kan. Di sini ditanyain kalau F2-nya berapa, ini bakalan imbang nih, gitu kan. Ya udah, kita pastiin aja bahwa P1 yang ada di sebelah kiri, yang ada di sini, ini adalah P1 dan di sini adalah P2, gitu ya. Jadi P1 sama dengan P2. Pressure 1 itu sama dengan F1 per A1 sama dengan F2 per A2. Oke, F1-nya ada berapa? Oh, ada 40 Newton. Area satunya ada 0,01 gitu ya, meter persegi. Ini sama dengan F2-nya ada berapa? Ada, kita tulis saja F2 karena kita belum tahu, kemudian A2-nya adalah 0,04 meter persegi. Ini agak tricky ya, karena sebenarnya menggunakan angka desimal gitu, cuman it's okay, kita coba hitung pelan-pelan. Jadi ini kita bisa tulis bahwa F2 itu dikalikan dengan 1 per 100 meter persegi sama dengan 40 dikalikan dengan 4 per 100. Jadi kita bisa coret-coret di sini ya. Dan hasilnya adalah 4 kali 4 adalah 16 per 10. Ini sama dengan F2 kali 1 per 100. Oke, jadi F2 sama dengan 16 per 10 dibagi dengan 1 per 100. Sama dengan 16 per 10 dikalikan dengan 100 per 1. Jadi hasilnya adalah 160 Newton. Yeay, berarti jawabannya adalah delta. Oke, selanjutnya kita akan bahas tentang hukum Archimedes. Kalau kata orang ya yang English speaker tuh ngomongin Archimedes gitu. Kalau di Indonesia biasanya disebutnya juga Archimedes. Kita nggak tahu lah. Yang penting kita tahu bahwa si Archimedes ini banyak banget kontribusinya terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, baik itu pengetahuan alam ya, IPA yang kita kenal dengan sains, matematika, astronomi yang berhubungan dengan langit-langit di alam semesta gitu ya, bintang-bintang di luar sana. Nah, itu kontribusinya cukup banyak dan dia ini bahkan dibilang keren loh oleh ilmuwan-ilmuwan lainnya. Nah, kira-kira apa sih kerennya si Archimedes ini? Gitu kan. Mungkin kita bisa cerita dulu dari, misalnya saya mau tanya dulu nih sama kalian. Kalau misalnya ada 1 kilo kapas dengan 1 kilo besi, kira-kira lebih berat yang mana? Lebih berat yang kapas atau yang besi? Coba dipikir baik-baik. Kalau misalnya kamu jawab masih beratan si besi atau logam, tetot, kamu salah. Karena Miss Ais bilang mereka sama-sama 1 kilo. Kalau misalnya sama-sama 1 kilo, ya pasti mereka akan sama beratnya gitu loh. Berat dalam arti di sini adalah berat ketika dikenai gravitasi, ya akan tetap sama gitu loh. Kalau gravitasinya sama gitu. Apa sih yang bedain? Gitu kan? Ya ini juga kaitannya dengan kalau misalnya ada orang nanya, kenapa batu tenggelam dalam air gitu kan? Mesti jawabannya, ya karena batu tuh berat gitu kan. Padahal enggak juga, kalau misalnya ada kayu gede gitu yang dia tuh berat gitu ya, yang lebih berat daripada batu misalnya, terus dicemplungin ke air, tapi ternyata dia mengapung tuh kayak gitu. Kenapa ya? Terus kalau misalnya kamu punya pelampung gitu ya, kamu isi aja pakai udara yang masanya tuh lebih gede, sampai kalau misalnya kamu nimbang pelampungnya itu lebih berat daripada batu gitu, atau kerikil itu terserah lah, lebih berat. Apakah dia akan mengapung atau tenggelam? Mengapung kan, tetap akan mengapung kan meskipun masanya beratnya lebih besar. Nah, itu kenapa gitu kan. Nah, ini sebetulnya kalian jangan sampai terkecoh dengan pertanyaan-pertanyaan seperti ini ya, karena sebenarnya itu semua berkaitan dengan apa? Si rho ini. Rho ya, kita kenal rho gitu ya. Rho itu apa sih sebenarnya? Rho itu adalah massa jenis suatu benda, suatu zat. Zat apapun itu pasti dia punya yang namanya massa jenis. Massa jenis kayak opotomis kayak gitu. Massa jenis itu makanan apa gitu ya. Jadi sebenarnya kita bisa tahu bahwa massa jenis itu adalah apa? M per V. Massa dibagi dengan volume.
Ini masanya 1 kilo semua kan, tadi kapas dengan si besi ini sama-sama 1 kilo, tapi volumenya beda gitu kan. Kenapa bisa tahu kalau volumenya beda? Ya besi sekilo cuman butuh kecil doang kayak gini, ya kan. Tapi kalau kapas bisa sekarung atau lebih bahkan, ya nggak? Atau berkarung-karung sekilo kayak gitu. Nah itulah kenapa kita kenal dengan istilah raw ini atau massa jenis gitu. Terus apa gitu kan? Jadi sebenarnya si Archimedes ini dia menemukan si Rho ini, dia udah tahu lah konsep Rho ini sejak lama gitu, entah dia yang menemukan atau dia belajar dari ilmuwan-ilmuwan sebelumnya. Yang jelas si Archimedes ini dia udah paham, oh Rho itu ya kayak gitu. Nah suatu ketika gitu ya, si Archimedes ini punya raja kan. Nah rajanya tuh ragu dengan mahkotanya itu terbuat dari emas murni sepenuhnya atau ada tambahan logam lain. Nah kemudian dia minta untuk si Archimedes ini untuk bisa ngebuktiin bener nggak ini emasnya tuh emas murni atau ada campuran logam lainnya gitu. Intinya kayak Archimedes tuh ditantang gitu loh sama si rajanya itu ya. Jadi untuk nyari sebenarnya mahkotanya si raja itu kayak mana gitu, asli atau enggak. Untuk bisa tahu apakah mahkotanya itu terbuat dari emas asli murni atau enggak, Archimedes sudah kepikiran, oh itu pasti kaitannya dengan rho gitu kan, massa jenis gitu. Nah kita tahu bahwa massa jenis itu kan rumusnya adalah massa per volume gitu kan. Ya berarti otomatis nanti si Archimedes ini dia harus tahu dong, harus membandingkan antara mahkota yang buatan dari punya si rajanya itu dibandingkan dengan emas asli murni kayak gitu. Apanya yang dibandingkan? Ya ini masanya emas asli itu dibandingkan dengan masanya dengan masa dari mahkota ini. Katakanlah masa mahkota ini 1 kilo gitu ya punyanya si raja. Nah otomatis si Archimedes ini juga nyari emas yang jumlahnya 1 kilo gitu. Kalau itu mah gampang ya, nyari masanya 1 kilo tinggal ditimbang aja emas 1 kilo gitu ya. Nah terus yang kedua ini adalah yang jadi persoalannya. Kenapa? Karena si Archimedes itu harus nyari emas asli yang volumenya sama dengan massa mahkota. Bingung nggak tuh? Bingung nggak? Nah, permasalahannya adalah di sini dibilang mahkota itu kan bentuknya kayak gini. Kalau misalnya gimana coba caranya si Archimedes untuk nyari volume dari mahkota ini? Gimana? Ada yang kepikiran nggak? Jadi si Archimedes tuh pusing ya, zaman dulu banget nih, pusing gimana caranya dia bisa cari tahu volumenya si mahkota raja itu. Sementara mahkota rajanya kan nggak mungkin untuk dilelehkan, untuk kita ukur volumenya gitu kan, nggak mungkin. Terus mau dihitung pakai rumus ya, rumusnya pakai rumus apa gitu kan, nggak sederhana, nggak kayak rumus katakanlah cari tabung atau volume kubus, balok gitu ya. Ini nggak kayak gitu. Nah akhirnya si Archimedes ini juga mikir-mikir lama gitu. Dan akhirnya sampai pada suatu ketika si Archimedes tuh mandi di bathtub gitu. Karena kan dia orang Yunani kuno ya. Mungkin orang zaman dulu tuh udah mandi pakai ya kayak gitu, kayak kolam gitu ya, kayak kolam mini gitu. Nah terus dia masuk tuh waktu diisi air penuh, ya nggak penuh-penuh juga sih. Pokoknya diisi air gitu, dia masuk, dia nyemplung ke sana. Terus dia ngelihat permukaan airnya kok naik gitu kan. Naik. Nah, terus habis itu dia teriak-teriak, Eureka, Eureka gitu. Yang itu tuh bahasa Yunani yang artinya adalah I find it gitu. Jadi kayak aku nemu gitu. Nemu apa gitu kan. Sampai dia tuh teriak-teriak, katanya tuh sampai keluar dari bathtub tanpa pakai celana saking senengnya gitu. Nggak sambil ngomong Eureka, Eureka itu sampai sekarang tuh ada istilah kalau misalnya kamu mengalami kesulitan gitu ya, kamu nggak menemukan hal-hal yang kamu anggap sulit, terus ada momen dimana kamu bisa memecahkan itu, terus kayak oh iya gitu. Nah itu sebenarnya adalah Eureka moment gitu kalau kata orang-orang. Nah si Archimedes ini nemu gitu loh, aku bisa ngukur volume dari mahkota raja dengan menggunakan zat cair ini, kayak air ini tadi kan airnya bisa naik tuh kayak gitu. Nah akhirnya itu yang konsep yang kita gunakan kalau misalnya kita di kelas 7 kita belajar juga kan gimana caranya ngukur volume benda-benda yang tidak beraturan. Dia nggak, masih inget nggak? Pakai gelas ukur, nanti gelas ukurnya bisa tumpah gitu. Nah tumpahannya diukur berapa volumenya gitu. Jadi nggak perlu susah-susah untuk katakanlah gimana cari pakai rumus apa, integral, kalkulus atau apa, nggak perlu gitu. Mungkin kalau Archimedes ini orang Indonesia itu kayak nggak bakalan ini ya, nggak bakalan menemukan Eureka karena mungkin orang zaman dulu di Indonesia mandinya nggak pakai bathtub gitu kan, mungkin langsung aja mandi di kali gitu ya, mandi di sungai. Ada kenaikan air ya nggak kelihatan gitu kan karena sungainya luas gede gitu, atau bahkan mandi di danau atau di mana gitu ya,
beda ya jadinya. Oke, jadi kita bisa ibaratkan si bathtubnya ini sebagai ini tadi ya, apa namanya, gelas ukur gitu ya. Ada volumenya kan di sini. Terus ya, kalau misalnya nih, Miss Ais punya lele satu, dimasukin ke sini, kira-kira penambahan kenaikan volumenya gimana? Ya sesuai dengan volume si lele ini kan, ya nggak? Kalau misalnya 2 lele gimana? Ya nanti nambah lagi gitu kan, sesuai dengan volume 2 lele kayak gitu. Terus misalnya 3 lele. 4 lele nanti bisa tumpah kan lama-lama ya nggak. Nah sebenarnya sama juga ini konsep seperti yang tadi di apa Eureka-nya Archimedes tadi. Nah kalau misalnya katakanlah ini penuh nih, ini penuh, habis itu dimasukin lele satu, kalau tumpah kita tampung tumpahannya nanti bisa ketahuan kan volume 1 lelenya itu berapa ya nggak sih ya kan. 2 lele nanti pasti tumpah lagi, luber lagi, kita tampung volumenya jadi berapa gitu-gitu kan. Nah sampai sini kita save dulu ya, save dulu bahwa kita bisa mengukur volume ini tadi. Nah, terus intinya adalah bahwa si airnya, air yang ada di sini itu akan tergantikan oleh objek yang masuk. Objek apa aja gitu ya. Misalnya lele kah, batu kek, mau apa ya, batu lah, mau apa aja gitu ya. Mau apa aja objek yang kamu masukkan ke dalam zat cair ini pasti dia akan tumpah. Kalau misalnya ini penuh akan tumpah dan tumpahannya itu akan sesuai dengan volume objek yang masuk. Nah, misalnya kita langsung lanjut ke sini ya. Kalau misalnya nih, ada benda dimasukin ke air. Kadang tuh ada beberapa objek yang mengapung, kadang ada beberapa yang tenggelam, kadang ada beberapa yang di tengah-tengah gini. Istilahnya adalah melayang. Nah, itu kira-kira kenapa? Ada yang bisa kasih tahu nggak? Ya, ini kasusnya sama kayak tadi. Kenapa kalau misalnya kita lempar batu gitu, dia tenggelam gitu. Tapi kalau misalnya kita lempar pelampung gitu, nggak tenggelam. Atau kita katakanlah lempar apa ya? Mungkin tadi kalau pertanyaan yang pas awal-awal tadi kenapa batu bisa tenggelam karena dia berat gitu kan, ya nggak juga gitu karena adalah masa jenis gitu ya, masa jenis antara apa, antara cairan ini dengan objek gitu. Dan alasan kenapa kok dia bisa terapung ini adalah karena selain masa jenisnya berbeda gitu ya, masa jenisnya berbeda, si zat cair ini juga melakukan gaya apung ke atas ya. Ini adalah gaya apung, buoyant force, ini adalah gaya apung gitu. Meskipun objek ini punya gaya ke bawah karena gravitasi, tapi cairan ini juga punya gaya ke atas karena kita tahu kan, udah belajar kalau misalnya zat cair itu menekan ke segala arah. Kita bolong di sini, nanti airnya juga ke sini. Bolong di sini, ke sini juga. Nah, ini juga ke atas juga gitu loh, arah dari tekanan si cairannya ini. Oke, jadi kita bisa tahu bahwa gaya apung oleh zat cair itu sama dengan ya berat dari zat cair yang dipindahkan. Kalau misalnya ini ada benda nih, misalnya benda Miss Ais lempar ke tabung sini, ke cairan di sini. Terus nanti katakanlah di sini ada air yang tumpah. Miss Ais tumpahannya ditaruh di wadah gitu ya, dikasih tadah lah gitu ya. Terus gaya apung gitu ya. Jadi Miss Ais tuh bisa ngomong kalau misalnya gaya apung si cairan ini itu sama dengan berat dari si volume yang terpindahkan. Nah misalnya ini ada suatu berat besi gitu lah atau apapun benda gitu ya, ditimbang di udara biasa ya, udara biasa tanpa menyentuh cairan itu katakanlah dia 10 kg. Terus ketika dia diturunkan sampai dia menyentuh air atau zat cair, nanti kan dia akan ini ya, kalau misalnya di sini ada lubang pasti dia akan memindahkan zat cairan tertentu dan ternyata nanti timbangannya itu akan menjadi lebih ringan gitu, masanya tidak lagi 10 kg. Kenapa? Kalian boleh coba loh ini, by the way, boleh banget coba. Kalian misalnya punya apa namanya timbangan pegas gitu ya, boleh aja dicoba, atau digital apalah gitu ya. Nah timbangan itu dapat berubah karena apa ya, ada gaya apung ke atas ini. Jadi ibaratnya kan ini berat bendanya ini kan ke bawah nih, ke bawah kan, tapi karena ini si zat cairnya ini ngasih gaya ke atas juga gitu ya, gaya apung, otomatis ini kayak bikin timbangan ini ngerasa ringan gitu loh guys. Jadi ini tuh ngasih gaya ke atas, jadi kayak timbangannya ini nggak ngerasa terlalu berat lagi karena udah dapat bantuan dari si zat cair ini gitu ya. Jadi benda yang dimasukkan ke air gitu ya, semuanya atau sebagian itu pasti dapat gaya apung. Nah gaya apungnya itu setara dengan berat cairan yang dipindahkan. Nah itulah yang dimaksud dengan prinsip Archimedes itu. Kayak mungkin kalian kayak masih ngawang juga gitu ya. Kita langsung lanjut ke contoh soalnya aja ya. Oke, di sini ada 2 soal. Kita kerjakan dulu dari yang paling atas ya. Di sini ada benda nih. Dia di sini dibilangnya 50 Newton. Terus yang di sini ketika udah dicelupin air jadi 45 Newton gitu kan. Sebuah benda punya berat sekian. Ketika ditimbang di dalam air, beratnya terlihat seperti pada gambar, jadi 45 gitu kan. Nah, gaya ke atasnya berarti berapa? Jadi ini tuh punya ke bawah ya. Jadi bisa bilang gini, dia punya 50 Newton. Abis itu ternyata hasilnya itu adalah 45. Jadi 50 ditambah berapa gitu kan? Hasilnya adalah 45. Ya berarti ditambah negatif
negatif 5. Ya nggak? Negatif 5 kan? Ya negatif 5 berarti ini hasilnya. Jadi 45 ditambah 5, itu kan hasilnya adalah 50 Newton. Jadi gaya ke atasnya ini, dia ngasih gaya ke sana 5 Newton gitu. Ke sininya berapa? 50 Newton. Nah, hasilnya berapa? Jadi 45 kan makanya di sini. Ya nggak? Jadi 45 kan? Jadi jawabannya adalah alfa. Terus nomor berikutnya. Seorang anak masukkan benda M, masanya 500 gram. Ini kan setengah kilo nih. Ya nggak? Ke dalam sebuah gelas berpancuran berisi air. Jika percepatan gravitasi bumi adalah ini adalah G, maka berat benda di dalam air adalah, nah karena di sini tidak diketahui ya ada gaya apungnya berapa gitu ya, gaya apungnya berapa gitu kan, nggak tahu gitu kan, ya udah kita hitung aja pakai W sama dengan M dikali gravitasi gitu aja ya. Ini sebenarnya kayaknya salah soal sih, salah redaksi, karena kan kita lagi ngomongin tentang gaya ini ya, Archimedes kan, cuman ini sepertinya salah soal nih, dari soal dari Batul. 0,5 kg dikalikan dengan 10, ya udah hasilnya adalah 5 Newton. Jadi jawabannya adalah C. Oke, kita masih lanjut, masih Archimedes ya. Jadi sebenarnya kita bisa ngitung sih sebenarnya FA-nya itu berapa. FA ini adalah gaya apung. Jadi F itu adalah gaya, A-nya ini adalah apung. Gaya apung itu setara dengan rho gitu ya, kali G dikalikan dengan V. Kalau misalnya di tekanan zat cair kan kita rho GH gitu ya. Ya nggak sih? Kalau misalnya pakai hukum Archimedes gitu ya, untuk nyari gaya dari cairan itu ngasih gaya berapa untuk bisa mengapungkan suatu benda, itu kita pakai rumus ini. Jadi FA itu adalah gaya ke atas atau gaya apung, rho adalah massa jenis dari zat cairnya gitu. Zat cairnya apa? Apakah air biasa, apakah minyak, ataukah yang lain, alkohol gitu. Dan gravitasi ya otomatis biasanya 10 kalau enggak 9,8. Terus volume itu adalah maksudnya volume benda yang tercelup ke dalam zat cair. Misalnya kita punya botol gitu kan. Botol itu kan biasanya nggak langsung tenggelam di air kan. Nah, yang tercelup ke dalam si airnya itu berapa? Itu dihitung gitu. Yang tercelup ke dalam air itu dihitung untuk kita cari tahu berapa gaya apungnya. Nah, dan sebenarnya ini terkait dengan posisi-posisi dari benda di dalam zat cair, itu ada yang namanya mengapung. Mengapung itu adalah posisi di mana dia di permukaan gini, ya, di permukaan zat cairnya. Ini menandakan bahwa si benda ini massa jenisnya itu kurang dari massa jenis zat cair. Jadi ini lebih berat zat cairnya, makanya dia bisa mengapung. Kerapatannya tuh lebih rapat si zat cairnya daripada benda yang mengapung ini, gitu. Kayak misalnya pelampung, kayak gitu-gitu, kapal. Nah, terus ketika posisi benda itu berada di tengah-tengah seperti ini, nah ini menandakan bahwa sebenarnya antara rho benda dengan rho zat cair itu adalah sama. Nah, yang terakhir adalah bendanya tenggelam, otomatis kerapatan dari benda ini adalah lebih besar daripada kerapatan dari suatu zat cair itu sendiri. Oke, sebelum lanjut ke soal, misalnya ada ini dulu. Jadi sebenarnya hukum Archimedes ini tadi, ini nggak cuma sekedar kita bisa ngelihat dari rho-nya, rho benda sama rho zat cairnya, tapi kita bisa juga memperhatikan dari gaya apungnya terhadap berat bendanya. Jadi berat benda itu kan yang menuju ke bawah, sedangkan gaya apung adalah gaya yang menuju ke atas, gitu kan, mengangkat si benda. Kalau misalnya gaya apungnya itu lebih besar daripada berat bendanya, gitu ya, makanya di sini dia mengapung karena tekanan dari zat cairnya gede, gaya apungnya gede, makanya dia mengapung. Tapi kalau misalnya sama, dia melayang. Antara gaya apung dengan beratnya sama, dia melayang. Dan apabila kalau misalnya gaya apungnya lebih kecil, ya otomatis W-nya ini yang akan menang. Dia akan di bawah, berada di dasar ini ya, dasar zat cair. Di sini ada contoh soal di mana apabila cairan tersebut memiliki massa jenis 0,75 gram per centimeter pangkat 3. Ini kan ada apa namanya? Ada balok nih, ya kan? Nah, ini dibilang di sini 0,8 nih. Maksudnya apa? Yang tercelup ini adalah 0,8. Nah, 0,8 ini kalau misalnya kita pakai bahasa matematika gitu ya. Ini kan berarti yang tercelup itu adalah 8 per 10 gitu kan. Berarti yang tercelup ini adalah 8. Berarti keseluruhannya ini ada berapa? Luasnya. Oh, sorry, bukan volumenya. Volume yang tercelup ini ada berapa? Berarti ada 10 gitu ya. Jadi 8 itu adalah volume tercelup dan 10 itu adalah volume total. Oke, sampai di sini paham ya. Kemudian rho dari zat cair, ya, rho zat cair gitu ya, itu adalah 0,75 gram per centimeter pangkat 3. So what gitu kan? Kita harus ngitung gini. Kayak yang tadi, FA sama dengan W. Kita bikin aja gini dulu ya. Nah, terus gaya apung ini rumusnya apa? Kan rho dikalikan gravitasi dikalikan dengan volume tercelup gitu kan. Kalau W sama dengan apa? W itu sama dengan massa dikali gravitasi. Karena gravitasinya sama, ya udah kita coret aja gitu kan. Jadi kita nanti langsung bisa tahu si M-nya ini berapa. Kenapa sih ribet amat ya? Karena ini yang ditanyain adalah massa jenis dari benda ya. Massa jenis bendanya ini berapa? Ya udah kita tulis aja rho-nya ya, 0,75 gitu ya. Jadi nggak tulis satuannya. Dikalikan V tercelupnya, ini ya, V tercelupnya ini adalah 8. Nah, sama dengan M. Berarti massa dari bendanya ini berapa?
Massa bendanya adalah 0,75 dikali 8 berapa hasilnya? Ayo, 6 ya. 6. Oke, jadi massa dari si balok tersebut adalah 6 gram gitu. So what kalau misalnya kita udah tahu massanya? Nah, kita balik lagi ke tadi Archimedes ya. Rho itu sama dengan M per V. Kita kan mau nyari massa jenis bendanya. Bendanya ini volumenya berapa? Oh, volumenya tadi adalah 10 totalnya. Ya kan? Terus massanya ada berapa? 6. Berarti hasilnya berapa? 0,6 gram per centimeter pangkat 3. So, the answer is B. Oke? Kita lanjut lagi. Perhatikan pernyataan di bawah ini ya. Pernyataan yang paling tepat tentang penerapan hukum Archimedes adalah, kita start dari nomor 1 dulu. Gaya apung dipengaruhi oleh volume. Bener nggak? FA, nih ya, kita bisa ngeliat di rumus ini, FA sama dengan rho G, volume tercelup. Benda yang tercelup, volume yang tercelup. Oke, bener. Gaya apung merupakan selisih berat benda di udara dengan berat benda di air. Bener ya? Tadi kan kita udah nyoba nih, kalau misalnya ngukur nimbang di udara sama nimbang di dalam zat air, itu pasti beda gitu kan. Perbedaannya itu adalah gaya apungnya gitu. Tekanan yang diberikan kepada zat cair di dalam ruang tertutup diteruskan ke segala arah. Nah, ini baru yang tadi kita belajar di pompa hidrolik ya. Ini adalah Pascal. Kemudian gaya apung dipengaruhi oleh luas permukaan. Nggak ada luas permukaan. Oke, jadi jawabannya adalah alfa. Oke, kita akan lanjut ke tekanan darah. Jadi tekanan darah itu kan juga ada kata tekanan di sana ya, ada pressure di sana. Dan habisnya kita pakai alat ya, namanya ini sphygmomanometer, kalau nggak namanya tensimeter. Dan ini adalah mengukur tekanan darah. Jadi kan darah kita itu kan memompa, ya nggak sih? Ya nggak? Nah, sistole biasanya tuh pakai katakanlah 120 per 80 mmHg kayak gitu. Biasanya pakai satuan kayak gitu juga. Satu aja mirip kayak tekanan udara kan. Nah, apa sih sebenarnya tekanannya? Sistole ya, biasanya 120 ini adalah sistole. Sistole itu adalah keadaan di mana jantung kita itu memompa darah keluar dari jantung gitu, keluar dari jantung. Itu namanya sistole. Kemudian diastole itu biasanya berkisar antara 80-an kalau normal. Itu adalah keadaan di mana jantung kita rileks dan siap menerima darah dari baik dari paru-paru maupun dari jantung. Dari paru-paru maupun dari seluruh tubuh. Kok jantung menerima darah dari jantung gitu ya. Ini namanya diastole. Oke. Dan di sini ya kita bisa ngeliat juga ada aorta. Aorta ini adalah pembuluh yang gede. Jadi kalau misalnya boleh dibilang aorta yang rileks itu adalah aorta yang siap untuk menerima darah dari seluruh tubuh. Nah, habis itu kalau misalnya jantung habis itu memompa gitu ya. Nah, aorta ini pressure-nya bakalan gede karena dia akan dialiri oleh darah yang akan menuju ke seluruh tubuh gitu. Oke ya, paham ya. Dan ini adalah beberapa kategori untuk tekanan darah. Kalau normal itu ya antara 120 per 80. Kalau yang agak masih normal juga itu masih segini juga ya. Tapi ini ada peningkatan ya dari 120 sampai 129. Nah, kalau yang high itu kalau misalnya lebih dari 130 gitu ya, sampai 140-an ini. Tapi kalau 139. Kalau misalnya ini masih stage pertama ya, atau stadium pertama. Kalau stadium 2 yang pressure-nya udah hipertensis fase 2 yaitu atau stage 2 itu adalah 140 atau lebih tinggi, dan ini 90 atau lebih tinggi juga kayak gitu. Oke, dan kalau misalnya ada nggak sih yang orang yang hipotensi? Ada juga gitu ya, kalau misalnya mungkin dia lebih dari ini gitu ya. Oke, terus ini dari American Heart Association. Ini kalian harus sering-sering juga ngecek tensi darah kalian kalau misalnya kalian di rumah punya sphygmomanometer atau tensimeter. Kita langsung ke pembahasan soalnya. Pernyataan yang berkaitan dengan tekanan darah pada aorta. Nah, tadi yang bisa Ais bilang pada aorta adalah sama dengan tekanan darah pada arteri atau pembuluh nadi yang ada di lengan atas atau di bagian tubuh yang lainnya. Lebih besar atau lebih kecil atau tidak ada hubungannya. Kenapa kita ngukurnya di sini? Padahal jantungnya ada di dada kita, gitu kan? Kenapa gitu? Nah, ini kaitannya dengan ini tadi, Pascal tadi ya. Jadi meskipun jantung kita memompa gitu ya, pasti tekanannya itu akan sama besar gitu ya. Meskipun di sini katakanlah arteri atau nadinya tuh lebih kecil daripada aorta yang salurannya tuh gede, tapi pressure-nya akan sama guys, gitu loh. Paham nggak sih? Boleh jadi areanya beda, boleh jadi gayanya beda, tapi yang kita ukur sekarang saat ini adalah tekanannya. Jadi mau kita ngukur di lengan kek, mau ngukur di mana aja, it will go the same. Oke, sama aja. Jadi jawabannya untuk opsi ini adalah alfa. Oke. Kemudian misalnya saya akan bahas tentang tekanan yang berkaitan dengan transfer molekul. Jadi gini guys, misalnya nih, misalnya punya cairan kan, terus misalnya saya tetesin pakai tinta hitam gitu. Nah nanti kalau Miss Ais cuma netesin di sini doang,
pasti nanti lama-kelamaan akan nyebarnya rata gitu, jadinya katakanlah airnya jadi hitam semua. Nah, itulah yang disebut dengan proses difusi, dan ini berkaitan dengan yang namanya tekanan gitu. Karena ketika ini kan sudah dalam keadaan imbang, ketika tidak ditetesi ya, tekanannya seimbang. Tapi ketika ada benda masuk gitu ya, maka tekanannya akan menjadi tidak seimbang. Nah, kemudian lama-kelamaan zat cair ini akan melakukan proses penyeimbangan di mana mereka akan tersebar secara merata. Oke ya, bisa dimengerti. Kemudian juga ada osmosis. Osmosis, kalau misalnya di difusi tadi yang bergerak adalah zat yang terlarut gitu ya, misalnya ini adalah tintanya yang gerak menyebar. Kalau yang di sini yang bergerak adalah airnya. Airnya bergerak. Jadi kita bisa bilang kalau yang warna merah muda ini adalah air, kemudian nih partikel-partikelnya ini katakanlah apa ya, tintanya gitu ya. Dan kita di sini ini apa sih merah-merah gitu ya? Ini adalah membran, di mana si tintanya ini nggak bisa lewat membran ini gitu, yang bisa lewat cuman air. Nah makanya kan ini nggak seimbang nih guys. Nah tadi kan sama kayak yang di sini, harus seimbang gitu loh, harus seimbang, nggak boleh enggak gitu. Di sini sementara di sini tekanan apa ya, partikelnya lebih banyak gitu kan, sementara di sini kok cuma ada let's say cuma 6 gitu ya. Gimana dong gitu kan? Ya udah kita harus seimbangkan gitu, seimbangkan dengan cara karena di sini nggak bisa lewat nih, yang banyak ini nggak bisa ke sini, ya udah airnya yang ke sana. Nah terus akhirnya terjadi perbedaan ketinggian karena airnya pada ngalir ke sana gitu ya. Oke. Terus ini juga ada faktor-faktor yang mempengaruhi naiknya air dari akar ke daun. Nah itu ada, bisa kalian baca di buku autentik juga udah ada. Yang pertama ada karena daya tekan akar, jadi akar itu juga menekan ke atas gitu ya. Terus juga dari atas juga daunnya juga mempunyai kemampuan untuk mengisap, dan juga ada kapilaritas. Oke, langsung bahas soalnya aja ya. Pertama, salah satu faktor yang menyebabkan naiknya air dari akar ke daun adalah kapilaritas batang. Pernyataan yang benar terkait peristiwa tersebut adalah, di dalam sel-sel akar terjadi peristiwa osmosis sehingga menyebabkan daya kapilaritas batang meningkat. Jaringan xilem memiliki diameter yang sangat kecil sehingga memiliki tekanan yang besar untuk menaikkan air ke daun. Jaringan floem memiliki diameter yang sangat kecil sehingga memiliki tekanan yang besar. Oke, ini kan naiknya air dari akar menuju ke daun kan, dari akar menuju daun. Kenapa di sini ada floem? Padahal floem itu fungsinya adalah mengangkut apa? Mengangkut hasil fotosintesis, kayak gitu. Yang mana biasanya dari daun menuju ke akar, batang, dan lain-lain. Jadi kita coret dulu yang ada ngomongin tentang floem. Air dari dalam tanah dapat naik karena daya isap daun yang rendah, gitu kan. Kenapa daya isapnya rendah malah airnya naik? Harusnya daya isapnya tinggi dong. Jadi yang D ini juga salah. Oke, yang B, jaringan xilem memiliki diameter yang sangat kecil. Nah, ini juga berkaitan sebenarnya. Dan dari sel-sel akar terjadi peristiwa osmosis sehingga menyebabkan daya kapilaritas batang meningkat. Jadi di sini bilangnya osmosis, di sini bilangnya kapilaritas. Oke, padahal yang di sini yang ditanya adalah kapilaritas itu apa sih? Gitu. Itu kapilaritas batang itu disebabkan karena di batang itu kan ada jaringan xilem nih. Nah, xilemnya itu kecil gitu ya. Kalau misalnya xilemnya kecil gitu ya, areanya kecil, kayak misalnya kalian ditusuk jarum suntik sama ditusuk pakai apa namanya botol gitu kan, lebih sakit mana? Pasti pressure-nya lebih gede di area yang lebih kecil kan. Nah makanya jadi yang benar adalah yang beta. Oke guys, thank you udah mau dengerin videonya Miss Ais dari awal sampai akhir, dan jangan lupa kerjain kuisisnya dan siapkan diri kalian untuk oral test di Instagram Live. Bye bye, thank you.